warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi dari Prodi Ilkom kelas A NIM 212211030. Pada video kali ini saya akan membahas pemrograman dalam bahasa C++ mengenai teknik perulangan. Sebelum kita masuk pada contoh program teknik perulangan, alangkah baiknya kita mengetahui definisi dari perulangan. Di sini, perulangan merupakan proses pengeksekusian statement atau baris perintah secara berulang selama kondisi yang menjadi syaratnya terpenuhi. Dengan kata lain, pengeksekusian statement secara berulang akan terhenti saat syarat tersebut tak terpenuhi lagi. Pada perulangan di sini saya akan membahas dua perulangan, yaitu perulangan while dan perulangan do while. Perulangan pertama yaitu perulangan while, merupakan perulangan yang dilaksanakan apabila ekspresi boolean dalam keadaan benar. Perulangan kedua yaitu perulangan do while. Perulangan do while merupakan proses perulangan yang belum diketahui jumlahnya. Selanjutnya, program while memiliki struktur. Strukturnya dapat kita lihat pada tampilan slide berikut. Baris pertama yaitu include stream, baris kedua using namespace std, baris ketiga is main. Kemudian strukturnya dapat kita lihat pada baris keempat while expression, kemudian statement 1, statement 2. Selanjutnya contoh program while. Dalam baris pertama terdapat statement include usestream. Include usestream merupakan statement perintah untuk memasukkan file header usestream sebelum proses compiler berlangsung. Selanjutnya baris kedua dengan statement using namespace std. Statement ini berfungsi untuk memberitahu program agar menggunakan namespace std. Dalam std berisi perintah-perintah seperti cout, sin, dan handle. Jadi jika kita tidak menggunakan namespace std, kita tidak akan bisa menggunakan perintah sin, cout, maupun handle. Selanjutnya pada baris ketiga in main yang selalu diikut dengan dalam kurung dan kurung kurawal awal dan di akhir dengan kurung kurawal akhir. In main merupakan statement utama atau statement yang akan dibaca oleh kompilator pertama kali secara otomatis. Selanjutnya pada baris keempat yaitu di sini kita akan mendeklarasikan misal variabel z dan kita inisialisasikan z sama dengan 1. Selanjutnya pada baris kelima yaitu while. Misal di sini kita akan mencetak statement while dalam kurung z kurang lebih sama dengan 10. Selanjutnya pada baris ke-6. Nah, di sini kita akan menampilkan dengan perintah cout. Apa yang akan kita tampilkan? Yang kita akan tampilkan adalah z. Kemudian kita ikuti dengan perintah misal dalam tanda petik 2, misal kita masukkan contoh program while. Selanjutnya kita ikutkan dengan kata handle agar mencetaknya ke arah bawah. Kemudian pada baris ke-7. Pada baris ke-7 ini merupakan statement yang penting dalam program while, karena tanpa statement yang dalam baris ke-7 ini, program while akan berjalan secara terus-menerus tanpa berhenti. Maka perlu kita menambahkan z misalnya agar programnya terhenti ketika programnya terpenuhi. Kemudian pernyataan return 0 merupakan pernyataan untuk memberitahu kepada sistem operasi bahwa program telah berakhir secara normal dengan nilai 0 berarti tanpa kesalahan. Setelah kita buat programnya, kita akan mencoba untuk compile dan run. Maka hasilnya akan ditampilkan sebagai berikut, seperti yang ada pada tampilan berikut. Selanjutnya masuk pada program do while. Program do while memiliki struktur. Strukturnya dapat kita lihat pada tampilan slide berikut. Include usestream using namespace std, int main, do, kemudian masuk pernyataan, kemudian while-nya berada di akhir, kemudian dalam kurung kondisinya. Kita masuk pada contoh program do while.
Pada baris 1, 2, dan 3 penjelasannya sama dengan penjelasan sebelumnya. Dan di sini saya akan menjelaskan baris 4, 5, 6, dan 7. Pada baris 4, misalkan di sini kita deklarasikan integernya dengan variabel A dan kita inisialisasikan A sama dengan 1. Kemudian pada baris kelima, do. Nah, disinilah letak perbedaannya. Untuk do while ini sedikit berbeda. Maksudnya yaitu ada sesuatu yang akan dilakukan. Yang akan dilakukan itu dilakukan dalam do kurung kurawal pembuka dan kurung kurawal penutup. Jadi perulangan yang akan kita lakukan terjadi dalam do kurung kurawal pembuka dan kurung kurawal penutup ini. Kemudian baris ke-6. Pada baris ke-6 ini kita akan menampilkan dengan perintah cout. Apa yang akan kita tampilkan? Yang akan kita tampilkan adalah variabel A. Variabel A di sini sama dengan 1. Kemudian kita ikutkan dengan tanda petik 2 di dalamnya dengan contoh kalimat, contoh program do while. Kemudian kita ikutkan dengan perintah handle. Handle di sini digunakan fungsinya untuk agar pengetikannya ke arah bawah, tidak ke samping. Dan pada baris ke-7, ini adalah increment yang paling penting agar programnya memiliki batas, programnya tidak terjadi secara terus-menerus, maksudnya memiliki batas. Kemudian pada baris ke-8, dalam perulangan do while ini, while berada dalam akhir program. Misal di sini pada baris 8 while dalam kurung A kurang dari sama dengan 10. Maksudnya di sini A akan mencetak program sebanyak 10. Program apa yang dicetak? Misalkan program yang akan dicetak di sini saya memasukkan contoh program do while. Setelah kita program, kemudian kita coba untuk compile dan run, maka hasil akan ditampilkan adalah sebagai berikut.